Yang berikutnya kita akan diskusi tentang gangguan ansietas yang juga menjadi salah satu gangguan jiwa yang bisa terjadi atau mungkin kita temui di ketika kita mendampingi ya sebagai petugas kesehatan pada jamaah haji. Nah, kita review ya apa itu gangguan ansietas. Mudah-mudahan masih ingat semua dulu ketika kita di blog kedokteran jiwa ya. Kita kenal ada 3 kelompok gejala. Ada sindrom dari kondisi cemas, yaitu 1 ketegangan motorik, 2 hiperaktivitas sistem otonom, dan 3 adalah kewaspadaan yang berlebih atau daya tanggap yang kurang. Jadi cemas itu kan sebenarnya sebuah reaksi normal tubuh kita ya. Ketika kita berada dalam situasi bahaya. Jadi cemas itu cara Allah ya memberikan kemampuan kita untuk menghindar dari bahaya. Kalau kita nggak cemas di dalam situasi bahaya ya malah nggak bagus ya. Misalnya kita ada gempa malah nggak cemas, diam aja di rumah ya bahaya ya. Jadi kalau ada gempa ya kita alarm cemas kita pasti bunyi. Nah dari alarm cemas bunyi itu wah bahaya nih gitu. Maka alarm cemas itu akan menggerakkan sistem tubuh kita untuk reaksi yang kita sebut dengan fight or flight ya. Saya mau lari atau saya mau nyerang gitu. Kalau gempa ya saya lari, mosok mau diserang gitu ya. Kalau dikejar hewan buas ya kita lihat, kalau kecil mungkin kita serang, kalau besar ya mending lari kan gitu ya. Jadi ketika kita berada di situasi bahaya, alarm kita akan bunyi itu ya, kuasanya Allah ya. Kita punya cara untuk menyelamatkan diri. Kemudian tubuh kita akan bereaksi fight or flight, mau nyerang atau mau lari supaya kita terhindar dari bahaya itu. Nah, jadi kalau kondisi begitu itu ya cemasnya normal ya, kita normal saja gitu. Atau kalau misalnya terkait dengan haji ini ya, misalnya para jamaah haji, cemas itu kadang-kadang membuat kita antisipatif ya. Kalau kita cemas, kemudian kita jadi antisipasi gitu. Misalnya ada satu jamaah itu ya, karena dia merasa dulu pernah punya LBP, jadi sudah lansia beliau, dulu pernah punya low back pain, nyeri gitu, walaupun sekarang jalan kemana-mana udah enak, tapi kan kemudian muncul warning gitu ya, alarm cemasnya bunyi, nanti jangan-jangan di sana lo LBP ku kambuh gitu, aku nggak bisa jalan karena kan harus bolak-balik dan sebagainya. Wah, tapi alhamdulillah dia menjadikan cemas itu sebagai antisipatif, bukan terus aduh gimana ya nanti jangan-jangan ini jangan, nah nanti bisa jadi gangguan cemas tuh ya. Tapi karena dia kemudian pintar memanajemen pikirannya, dia jadi antisipatif, oh kalau begitu aku mending bawa kursi roda. Walaupun teman-temannya bilang ya yang lain bilang yang sudah pernah ke sana, nanti di sana kok ada kursi roda itu tinggal pinjam, setiap hotel pasti ada. Tetapi kan beliau berpikir itu kan satu untuk banyak orang. Misalnya hotel satu punya 10, padahal yang butuh kursi roda bisa lebih. Jadi akhirnya beliau memutuskan untuk membawa kursi roda sendiri. Walaupun alhamdulillah selama di sana beliau nggak pernah menggunakan kursi roda itu, ya sehat-sehat saja. Tapi beliau antisipasi. Bahkan kursi rodanya malah akhirnya dipinjam oleh jamaah yang lain. Nah jadi cemas yang tepat itu sebenarnya bagus, bisa membuat dia antisipasi gitu. Misalnya aduh jangan-jangan ada juga jamaah ya yang beliau belum lansia, tapi beliau itu tadi ya membayangkan di sana nanti kira-kira menghabiskan nasi itu bisa nggak ya gitu. Padahal dia membawa orang tuanya, jadi sering harus gendong-gendong orang tuanya. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau itu suka ikan asin ya yang dikering pedes itu. Ini senjata utama menghabiskan nasi gitu ya. Ya antisipasinya adalah ketika berangkat tuh beliau bawa kering teri itu banyak ya, sehingga sampai cukuplah ya untuk di sana. Nah, jadi cemas ketika itu bisa jadi sebuah antisipatif tuh bagus. Tapi kalau tidak bisa memanajemen cemas itu ya justru menjadi
aduh jangan-jangan ya, jangan-jangan nanti selama di sana. Jadi kemarin itu juga ada jamaah yang begini. Kita kadang nggak nyangka ya, di sana itu kan banyak cerita ya, banyak cerita. Misalnya ada yang cerita, pokoknya jangan batin yang jelek-jelek, jangan melakukan yang jelek-jelek. Atau kalau di tanah air itu sering melakukan yang buruk tuh di sana banyak yang dibales gitu. Ternyata ada jamaah itu yang cemas banget. Nanti gimana ya di sana? Mungkin aku melakukan kesalahan tapi aku nggak nyadar, tiba-tiba dihukum di sana, di ini. Jadi malah beliau tuh cemas sekali, nggak menikmati perjalanan tapi diliputi rasa was-was gitu. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Nah ini yang ketika cemas nggak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan yang kita sebut dengan gangguan cemas. Nah pada saat gangguan cemas yang terjadi ya tadi ya, dia adalah reaksi untuk lari atau menghindar. Jadi kan ototnya tegang, sistem saraf otonomnya meningkat, dia jadi waspada. Nah sehingga gejala yang di kotak-kotak itu dirasakan oleh pasien ya, gemetar, tegang, lehernya kaku, pusing karena ketegangan ototnya ya, nggak bisa rileks, badan kok rasanya kaku semua karena ototnya tegang, nafasnya pendek, jantung berdebar, kadang-kadang kayak kecekik nggak bisa nafas ya, jantung berdebar-debar, keringat dingin, kayak mau pingsan, kepala melayang ya, asam lambung tinggi, pipis bolak-balik, menelan rasanya sulit, nggak bisa tidur. Lah waspada kan nggak bisa tidur ya, sehingga akhirnya membuat dia banyak keluhan gitu. Makanya tadi kalau kita diskusi yang bagian insomnia, sulit tidur ya, kita juga sebagai dokter tahu ya bahwa sulit tidur ini tidak selalu insomnia. Pasien-pasien cemas itu juga sering datang dengan sulit tidur. Jadi kalau misalnya ada jamaah yang sulit tidur, jangan buru-buru menyimpulkan ini insomnia dan memberikan tata laksana insomnia. Tapi kita gali dulu sindrom lainnya. Jangan-jangan dia sulit tidur adalah bagian dari gangguan cemasnya. Atau nanti kita di bagian berikutnya tentang depresi juga bisa. Dia sulit tidur, bagian dari depresinya. Tentu tata laksananya menjadi berbeda ya. Jadi sebelum kita menyimpulkan diagnosis, kita harus cek sindrom yang lainnya. Kita pemeriksaan status mental dulu untuk memutuskan apakah ini sulit tidurnya insomnia, atau sulit tidurnya cemas, atau sulit tidurnya yang mana ya, gangguan jiwa yang mana. Itu kita harus pastikan supaya tata laksananya juga sesuai. Nah kita bisa bayangkan ya, keluhan-keluhan yang di kotak-kotak itu kalau kita alami setiap hari kan gak enak banget. Padahal kita lagi pengen tilawah lama, lagi pengen tawaf, pengen sholat lama gitu ya, tapi kita merasa bolak-balik pengen pipis. Bayangkan, padahal kan kalau pipis itu kita keluar masjid ya, wudhu, balik lagi tempatnya sudah dipakai orang gitu dan jauh dan sebagainya. Jadi kalau kita bisa menjaga jamaah kita tidak mengalami masalah ansietas, ini kita akan sangat membantu mereka menjalankan ibadah dengan nyaman. Dan sumber-sumber atau pemicu dari cemas ini bisa kita gali ya, kita gali supaya tadi ya, ternyata sebelum berangkat tuh mungkin ada cerita-cerita yang membuat dia cemas, atau cemas meninggalkan mungkin anak-anak di rumah nggak ada yang mendampingi dan sebagainya. Nah itu saya kira penting untuk kita bisa mengelola para jamaah ini di dalam mengatasi kecemasannya. Jadi kalau cemas dipakai, aduh nanti jangan-jangan aku pas armusna kecapean ya, sehingga oke, berarti sekarang pada saat sebelum armusna aku lebih hati-hati ya. Kemudian lansia itu menjelang hari armusna ya, Armina, Musdalifah dan Arafah, Musdalifah dan Mina, itu kan ibadah utama sebenarnya ya. Nah di waktu-waktu sebelumnya itu biasanya para lansia kita anjurkan sebagai petugas kesehatan, biasanya kita itu menjadwal mereka kapan boleh mereka ke masjid. Jadi biasanya ke Masjidil Haramnya itu tidak boleh di duhur dan asar, kan masih panas ya kalau pas musim panas. Jadi mereka, tapi tentu berbeda ketika pas di sana di musim dingin ya. Ini untuk menjaga mereka tetap fit. Jadi kekhawatirannya
kalau pas musnah nggak optimal itu bisa diantisipasi dengan menjaga persiapan-persiapan menjelang musnah itu. Jadi sekali lagi, cemas normal akan membantu justru dengan antisipasi yang baik, tapi kalau berlebihan, nah inilah yang masuk yang disebut dengan gangguan cemas yang mungkin akan mengganggu justru proses-proses ibadah haji seseorang. Ya, kita lanjut ya. Jadi ini adalah sindrom dari ansietas atau kecemasan ya. Sehingga kita kalau ada jamaah yang mengalami gejala-gejala ini, kita kumpulkan, oh kok sindromnya kok lengkap gitu ya. Dan ini terjadi setiap hari membuat dia merasa menderita gitu ya. Kemarin tuh ada jamaah, salah satu jamaah itu bukan lansia, sebenarnya beliau belum lansia ya, tapi mulai awal tuh memang merasa tadi khawatir, jangan-jangan nanti pas kegiatan inti ya musnah itu aku nggak bisa optimal ya, karena beliau sering memang dari awal tuh ketika belum berangkat juga sering cemas gitu, jadi asam lambungnya sering tinggi, sering nggak bisa tidur. Akhirnya benar yang terjadi ya, beliau jadi nggak bisa tidur malam, terus khawatir gitu. Nah kemudian kan sebenarnya dengan ibu ya, dengan istri gitu, terus tadi tukar-tukeran kamar gitu bisa kalau di Mekah ya, karena ada yang untuk berdua-dua, akhirnya didampingi oleh istrinya ya, kemudian petugas juga mendampingi ya, diajari relaksasi, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain. Nah akhirnya juga diberikan dibantu dengan farmakoterapi, tapi hanya beberapa hari, hanya waktu singkat. Alhamdulillah kondisinya kemudian fit ya, dan bisa melaksanakan musnah dengan sempurna gitu ya. Jadi belum sampai dilakukan dah khawatir duluan. Nah inilah khasnya orang cemas ya, karena dia jangan-jangan sehingga akhirnya menjadi sinyal bahaya ya, hati-hati loh kalau kamu nggak bisa ini. Nah kemudian muncullah sindrom ini ya. Jadi bisa terjadi ya, beberapa jamaah itu mengalami itu, dan insya Allah bisa kita dampingi ya. Nah kalau kembali pada teori kan ada internal faktor, eksternal faktor. Sekali lagi ya, pada semua gangguan cemas saya kira untuk faktor-faktornya ini sama ya, multifaktor. Hanya khusus untuk kondisi jamaah haji, maka faktor eksternal lingkungan, nah itu yang lebih khas ya, karena tadi perubahan-perubahan lingkungan. Kalau kebanyakan tadi jamaah itu lansia, kan lansia itu sebenarnya paling menyukai ada di rumahnya sendiri. Itu kita sering melihat lansia itu dibawa anaknya, nggak mau karena memang nyamannya itu ada di lingkungannya sendiri, sudah beradaptasi di lingkungan sendiri, sehingga ketika berpindah lingkungan ya bisa muncul ya, terkait makan ya, kadang-kadang terkait jauh dari keluarga, terkait dengan suhu, terkait dengan macam-macam, itu bisa menjadi pemicu dari kecemasan ini. Nah obatnya ya, kalau kita mau bicara tentang farmakoterapi pada cemas itu ada anti ansietas, tapi sekarang justru first line yang sering dipakai untuk ansietas itu adalah antidepresan SSRI. Jadi di antaranya fluoxetine ya, itu bisa menjadi first line pilihan utama pada tata laksana farmakoterapi pada gangguan cemas ya. Jadi sekali lagi belum tentu pasien langsung atau jamaah langsung membutuhkan farmakoterapi. Kita bisa mendiskusikan ya dengan psikiater yang ada di BPIH, apakah pasien ini sudah membutuhkan farmakoterapi atau bisa diupayakan non farmakoterapi dulu gitu ya. Seperti misalnya pasien yang saya contohkan tadi ya, jamaah yang saya contohkan tadi, dia hanya membutuhkan
benzodiazepin ya, waktu itu alprazolam itu kita ambilkan di BPIH, itu dia hanya minum nggak sampai 1 minggu, 5 hari sekitar ya, minum 5 hari mereka sudah bisa tidur. Kemudian kita dampingi ya dengan suportif terapi, dengan relaksasi, alhamdulillah kemudian dia baik. Kalau memberikan alprazolam 5 hari itu kan sebenarnya kita tidak sedang farmakoterapi untuk gangguan cemas ya, karena kalau farmakoterapi gangguan cemas itu kan waktunya panjang, tapi ini kan hanya 5 hari, jadi kita mengambil efek sedasi, jadi dia tidurnya menjadi terbantu dan relaksan otot ya, dia lebih rileks. Nah, non farmakoterapinya justru yang kita kedepankan ya, sehingga dia baik. Jadi untuk memberikan farmakoterapi yang sesuai protokol lengkap ya, dosis lengkap, waktunya sesuai ya, itu tidak selalu harus diberikan pada gangguan cemas. Jadi pada jamaah haji bisa jadi kita juga tidak selalu sudah membutuhkan farmakoterapi untuk mengatasi cemasnya, tapi mungkin bisa membantu terapi-terapi jangka pendek ya, dengan menggunakan benzodiazepin ini untuk membantu efek-efek singkatnya ya, sedasinya, rileksnya gitu. Nah, gini, kalau tadi adalah antidepresan sebagai tata laksana cemas ya, nah, kita juga mengenal ketika kita di blog kedokteran jiwa dulu ya, anti ansietas yang masuk dalam golongan benzodiazepin ya. Jadi kalau tadi secara efek langsung ya, efek jangka pendek, benzodiazepin ini kan cepat bisa dirasakan ya, karena dia juga ada efek sedasinya yang sangat dibutuhkan pada orang kondisi cemas ya, relaksan otot, dia kan ketegangan motorik, jadi enak banget kalau diberikan benzo yang ada relaksan ototnya gitu. Tetapi karena potensi adiktifnya lebih besar pada benzodiazepin, sehingga kita juga harus hati-hati kalau akan memberikan tata laksana cemas ini dalam jangka panjang ya. Kalau kita berusaha untuk benzodiazepin, kita menggunakan tidak lebih dari 4 minggu ya, maksimal 8 minggu gitu. Tapi kalau kita butuh yang jangka panjang, kita menggunakan SSRI lebih aman. Tapi sekali lagi ya, tidak selalu membutuhkan farmakoterapi jangka panjang. Golongan anti ansietas lain yang mungkin bisa diberikan adalah beta blocker ya, propanolol, klonidin. Ini biasanya diberikan pada gangguan cemas tertentu, seperti kalau paling banyak digunakan pada fobia sosial. Mungkin enggak, misalnya ada jamaah yang mengalami itu, bisa jadi ya, kalau memang dibutuhkan kita bisa memberikannya. Tapi sekali lagi ya, kita tidak selalu langsung membutuhkan farmakoterapi, kita bisa mengoptimalkan non farmakoterapi dengan mengajari latihan pernafasan, relaksasi, hobi rekreasi. Jadi hobi rekreasi itu kan merilekskan ya. Nah, ketika ada di sana itu kita jangan membayangkan hobi dan rekreasi itu yang sulit-sulit yang nggak bisa dilakukan ya. Memang harus memilih kira-kira apa hobi rekreasi yang bisa dilakukan di sana supaya tetap terjaga kondisi rileksnya. Kalau misalnya jalan-jalan, jadi kan sebenarnya disediakan bis dari hotel ke Masjidil Haram, tapi ternyata jalan dari hotel ke Masjidil Haram itu menyenangkan gitu ya, lihat berbagai orang dengan berbagai ya, kadang-kadang melihat kostumnya aja sudah bikin kita beda ya. Ada yang suka dengan bajunya yang meriah gitu ya, warna-warna nyeter meriah, ada yang selalu hitam-hitam dan sebagainya. Itu bisa juga menjadi sebuah rekreasi gitu. Jadi bisa merilekskan kita sambil jalan, sambil dzikir, sambil menikmati perjalanan. Kadang kalau pagi itu sudah di sana itu kan orang tuh bersedekah itu senang banget gitu ya, karena mereka bersedekah pada tamu Allah gitu. Jadi kalau pagi itu di sepanjang jalan tuh kopi, roti, kemudian nasi biryani. Kalau di kita itu ayam tuh sepotong gitu ya.
Kalau di sana itu ayam tuh separuh, bukan sepotong. Jadi kadang mau maam aja nggak habis itu. Dan itu kadang-kadang kan hal-hal yang bikin, jadi bisa jadi sebuah relaksasi, rekreasi. Nah, ketika jamaah itu bisa diarahkan dengan baik, ya didampingi dengan baik, rileks, maka ini juga bisa menjadi salah satu sarana untuk membuat rileks, ya, untuk memenuhi kebutuhannya, menurunkan hormon-hormon tegang, ya, karena problem-problem jauh dari keluarga dan problem-problem adaptasi lainnya, ya. Jadi dari berangkat pun kalau kita ajari, mungkin kita sebagai dokter puskesmas itu memberikan leaflet tentang relaksasi, latihan pernafasan, kemudian mereka rutin melakukan, nanti pada saat di sana juga rutin, ini akan sangat membantu. Jadi tidak menunggu sakit dulu, tapi kita sudah dari awal melakukan antisipasi, ya. Harapannya kalau semua nyaman, ya, sehat, maka ibadah bisa dilakukan dengan optimal. Kita sebagai petugas juga lebih nyaman, ya, mendampingi, senang ikut ibadah, ya, bolak-balik dorong ikut mendampingi tawaf pun senang, bolak-balik ikut bantu atau nganter lempar jumroh pun kita juga nyaman kalau jamaah kita semua dalam kondisi sehat, fisik maupun mental.